Ya. Sholat sunnah lebih baik dilakukan sendiri dan lebih baik dilakukan di rumah. Hadis menerangkan, hendaklah kalian manusia melakukan sholat sunnah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumah kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari nomor 731. Dari kesimpulannya tadi, saya menunjukkan bahwasanya sholat sunnah berjamaah itu tidak boleh, karena seperti tadi Rasulullah SAW beranggapan sholat jamaah itu bisa dianggap wajib oleh umat-umatnya. Waktu habis untuk pembicara pertama tim kontra. Langsung pembicara kedua dari tim pro. Bicara kedua menyampaikan argumen, memberikan pertanyaan juga gak apa, menguatkan dan juga menanggapi dari tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah tim kontra menjabarkan tentang kontranya terhadap sholat jamaah itu dilarang. Alhamdulillah tadi bagus pernyataan mereka, tetapi kita tetap menang. Karena apa? Mereka tidak punya dasar. Apa yang menjadi manek untuk melarang sholat sunnah berjamaah? Tidak ada maneknya. Jadi sholat jamaah sampai sekarang tetap boleh. Adapun kenapa Rasulullah itu tidak begini? Saya mau meneruskan lagi yang tadi. Dulu Rasulullah waktu sholat taraweh itu pertama di masjid. Setelah dapat beberapa hari Rasulullah pulang. Rasulullah kenapa nggak sholat di masjid lagi? Saya takut karena nanti kalau saya terus-terusan sholat taraweh di masjid, nanti kamu kira ini akan menjadi agama syariat yang diwajibkan, padahal enggak. Jadi sampai sekarang kita tetap unggul, saya rasa. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik, menerangkan bahwa neneknya Anas bin Malik itu memasak untuk hidangan kepada Nabi. Setelah masakan itu sudah makan Nabi bersabda, Berdirilah kalian, aku akan sholat untuk kalian kerjakan. Maka sahabat Anas bin Malik mengambil tikar, dan tikar itu digelar langsung. Setelah digelar tikarnya dibersihkan air, karena tikar itu telah usai lama dipakai. Setelah sholat kemudian Rasulullah berada di depan, dan sahabat Anas bin Malik di belakangnya Nabi Muhammad. Sedangkan neneknya Anas bin Malik berada di belakangnya. Setelah itu sholatnya usai 2 rakaat, Nabi pun pulang. Ini bahwa keterangan ini bahwa sudah jelas sholat sunnah selain taraweh diperbolehkan, terutama untuk memberikan contoh dan teladan, memberi dorongan atau motivasi. Itu sudah jelas bahwa hadis itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu menurut konsekuensinya saya gitu, diperbolehkan. Nabi membolehkan. Kok Anda tidak memperbolehkan? Apa dasarnya? Latar belakangnya tidak diperbolehkan apa? Faktornya apa kok Anda tidak memperbolehkan? Ini Nabi memperbolehkan. Itu konsekuensinya itu bagaimana di dalamnya itu ceritamu? Apa ada? Tidak memperbolehkan. Ini memperbolehkan. Pembicara kedua dari tim pro. Lanjut pembicara kedua dari tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan tim pro tadi, masalah sholat tarawih yang awalnya dilakukan berjamaah lalu kemudian tidak dilakukan berjamaah, itu sama saja kontra. Karena apa? Beranggapan bahwa Nabi itu, nanti manusia beranggapan bahwa sholat tarawih itu menjadi wajib, maka sholat sendiri. Lah, dari pernyataan tersebut bahwa sholat sunnah maka harus dilakukan secara sendiri. Adapun pengajaran tadi asalnya tidak diperbolehkan,
bila ada pengajaran. Tapi itu karena ada udzur tersebut. Kembali kepada hukum asal bahwa Rasulullah tidak pernah mensyariatkan bahwasanya sholat sunnah itu dilakukan berjamaah. Dalam kitab Fathul Muin wabil maktubati al-manzurati wan nafilati falat tusannu fihima al-jama'atu. Tidak diperbolehkan sholat nazar dan sholat sunnah itu tidak disunahkan keduanya untuk melakukan sholat jamaah. Terus masalah apa dasar kita tidak memperbolehkan sholat sunnah secara jamaah? Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hendaklah kalian manusia melakukan sholat sunnah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Hal itu mengindikasikan bahwa sholat sunnah harus dilakukan sendiri. Kalaupun Rasulullah pernah melakukan sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah, itu bukan anjuran dari Rasulullah, melainkan ketika Rasulullah sholat jamaah sendiri, namun para sahabat langsung mengikutinya dari belakang. Padahal Rasulullah tidak pernah mensyariatkan hal tersebut. Jadi alasan kami itu tadi. Juga menurut Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi tidak disyariatkan sholat sunnah berjamaah kecuali yang diizinkan oleh syariat Islam, sholat tarawih. Sebutkan sholat sunnah berjamaah yang disunahkan. Itu sholat sunnah yang dilakukan berjamaah yang disunahkan. Itu apa saja, mana dalilnya? Oke, habis langsung pembicara ketiga dari tim kontra menyimpulkan menguatkan argumen tim kontra 3 menit dari sekarang. Kesimpulan dari tim kontra menguatkan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kami dan teman saya orang berdua tidak setuju sholat sunnah berjamaah selain taraweh, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mensyariatkan sholat jamaah secara sholat sunnah secara tidak berjamaah. Terus terlaku pada hadis yang tadi. Pertanyaan. Masih waktunya masih. Pon. Sudah dari tim kontra. Dan dalam kitab Fathul Muin juga tidak disunahkan sholat jamaah, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat tasbih, sholat tahajud dan duha. Pun. Sudah dari kontra. Ya, langsung saja kesimpulan sekaligus penguatan argumen menanggapi dan juga menyanggai dari argumen dari tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi setelah panjang lebar kami berdebat, tim pro itu cara berpikirnya begini. Dari segi munajat kepada Allah, kami setuju kalau lebih baik sholat jamaah itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, karena ini munajat. Kalau munajat kita sholat sendiri di tempat yang sepi, kita bisa lebih khusyuk, lebih face to face kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari hati ke hati dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada gangguan orang lain, jadi bisa khusyuk. Tapi kalau dari segi tarbiyah itu nggak masuk belas, apalagi dari potongannya sampean yang seperti itu. Begini mau munajat kan nggak masuk akal, harus
dididik dengan sholat jamaah yang lewat sholat sunnah yang dijamaahkan. Itu mendidik. Kita itu harus kalau beragama jangan diantem fikih tok, harus imbang. Dari tasawufnya juga harus dipakai. Ya. Tiru Ibnu Umar itu loh. Ibnu Umar itu dulu pernah waktu tawaf ditanya sama sahabat Badui, "Ya Ibnu Umar, hal kana witru sunnatan aw wajiban?" Ibnu Umar ditanya, Ibnu Umar gak langsung menjawab wajib atau sunnah, tapi Ibnu Umar menjawab, "Qad fa'alahu Rasulullah wa qad fa'alahu ashabul." Sahabat ngelakoni, Rasulullah yang ngelakoni. Ditanya lagi, masih belum terjawab kan pertanyaannya nih. Iya begitu, tapi hukumnya itu gimana? Sholat witir itu sunnah atau wajib? Ya pokoknya sahabat ngelakoni, Kanjeng Nabi ngelakoni. Terus dibolan-balani sampai ping 3. Setelah wa'idhatawala dan setelah sahabat Badui tadi itu minggir, sahabat Ibnu Umar ditanya sama temannya, "Ibnu Umar, sampean kok bulet tadi?" Ditanya, nggak jelas. "Iya, mergane kok potongan wong koyo ngene iku lek tak omongi salat witir sunnah gak kira nglakoni. Soalnya sudah tahu itu sunnah." Gitu. Jadi kita itu jangan pakai dalil fikih yang letterlek, yang sesuai dengan apa. Dari segi tarbiyah juga harus ada. Dari segi pengajaran juga harus ada. Terus tim kontra tadi punya alasan kenapa kok sholat sunnah selain taraweh itu dilarang. Alasannya karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu ya. Tapi perlu digarisbawahi loh, tadi tim kontra menolak. Waktu habis guys, namun 3 menit. Ya, terima kasih yang berteman yang mulia untuk Asrama Al-Ghazali dan Al-Khairiyah. Mana suaranya sponsor dari Asrama Al-Ghazali? Oke, langsung saja komentar dari Jawa.